Bapa Surgawi, Yesus Tuhan kami, berkatilah kami sebagai anak-anak Tuhan yang di malam yang indah ini, kami hendak bersama-sama belajar sebagian daripada firman-Mu. Kami yakin Engkau mau urapi kami dengan urapan yang sama, sehingga ketika firman-Mu sampai atas kami, firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Namun, seusainya kami belajar bersama-sama, Tuhan memberkati kami dengan berkat yang luar biasa. Oleh karena itu Tuhan, berfirmanlah atas kami siap mendengar akan semua firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, senang, saya ingin mengingatkan lebih dulu, tolong mic yang belum ditutup, bisa ditutup. Ini ada Ibu Monita Hartanto. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, kita hari ini akan belajar dari satu tema yang saya beri judul berdosa suka nonton video porno. Nah, saudara, kita akan membaca ayat firman Tuhan dari Matius pasal 5 ayat 27 sampai dengan 29. Siapkan alat tulisnya, buka Alkitabnya. Saya mau bacakan Matius pasal 5 ayat 27 sampai dengan 29. Judul pelajaran yang hari ini akan kita renungan bersama-sama adalah berdosa suka nonton video porno. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayat 27, kamu telah mendengar firman jangan berzina adalah firman Tuhan yang tertulis di dalam 10 perintah Allah. Tetapi Yesus yang adalah Tuhan berkata, aku datang bukan untuk menghilangkan hukum Taurat, tetapi aku datang untuk menyempurnakan hukum Taurat. Salah satu bukti dia menyempurnakan adalah di ayat 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Nah, saudara, berzina menurut Tuhan Yesus bukan berarti sudah melakukan persetubuhan dengan perempuan atau pasangan lain. Tetapi ketika timbul keinginan di dalam hati seseorang, laki-laki terhadap perempuan yang dia lihatnya, di situ Tuhan Yesus sudah berkata, orang ini sudah berzina di dalam hatinya. Nah, saudara, sama seperti pepatah yang berkata, dari mata turun ke hati. Nah, saudara, ketika mata memandang, kemudian memberikan sinyal kepada kita punya otak, turun ke hati, otak sama hati kurang lebih sama, kemudian muncul karena dari hati, pusatnya mengendalikan segala anggota tubuh kita, otak ini pusatnya. Oleh karena itu, benar apa yang dikatakan pembicara firman Tuhan yang selalu berkata, tempatnya peperangan rohani ada di dalam pikiranmu, ada di dalam hatimu. Nah, saudara, kenapa? Karena pikiran adalah pusat
yang akan mengendalikan seluruh kehidupan kita. Anggota tubuh kita akan bereaksi setelah mendapatkan perintah dari pikiran atau dari hati. Nah, saudara, oleh karena itu, hati-hati. Orang mungkin pertama kali mulai iseng menonton, tapi lama-lama bisa jadi hobi. Nah, lama-lama pikirannya jadi cabul, sehingga akan mudah terseret kepada dosa perzinahan. Nah, saudara, dosa perzinahan salah satunya itu adalah dosa yang Tuhan paling tidak suka, sebab mencemarkan kekudusan tubuh yang adalah bait Allah. Dan saudara, hati-hati, dia sampai berkata secara ekstrim di ayat 29, bukan sesungguhnya, tapi secara ekstrim sepertinya Tuhan Yesus berkata, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Sebab hanya oleh karena satu anggota tubuh itu bisa membuat seluruh anggota tubuh kita itu binasa. Karena apa? Dari mata tadi turun ke hati, meracuni otak dan pikiran kita, dan lewat otak, pikiran atau hati barulah muncul perintah-perintah tertentu yang bisa menggerakkan seluruh anggota tubuh kita, sehingga kita bisa terseret di dalam dosa yang mengakibatkan Tuhan tidak berkenan atas segala perilaku kita. Saudara, hati-hati, dosa perzinahan ini tidak main-main, saudara. Ya, kita lihat Tuhan yang berkata kepada Daud, aku berkenan. Tetapi ketika Daud melakukan dosa perzinahan dengan Batseba, dengan membunuh Uria sebagai suami Batseba yang adalah prajurit Daud, maka sejak hari itu, jika saudara amati kisah perjalanan hidup Daud, Daud itu mengalami penurunan. Kondisi hidupnya dia itu mengalami penurunan, ya, dibandingkan dengan sebelum dia berbuat dengan berzina dengan Batseba dengan cara yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Nah, saudara, kita lihat sekarang apa yang dikatakan oleh Tuhan, bahwa Tuhan inginkan saudara dan saya itu mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, dan dengan segenap akal budi kita. Oleh karena itu, saudara, jika Anda dan saya adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, otomatis kita akan mempersembahkan hidup kita seperti yang tertulis di dalam Roma pasal 12, Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat yang kedua yang berbunyi demikian. Judul bacaannya adalah persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, boleh dicoreti ya, mulai persembahkan yang sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, kekudusan menjadi salah satu yang Yesus Tuhan inginkan ada di dalam hidup setiap saudara dan saya. Oleh karena itu, saudara, hati-hati. Dosa perzinahan itu bukan dosa yang ringan, bukan dosa yang sepele, tetapi ini dosa yang bisa mengikat seseorang sehingga orang ini sulit melepaskannya, dan juga seringkali
membinasakan orang tersebut. Sebab apa yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6, saudara lihat, 1 Korintus pasal yang ke-6, saya bacakan ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-20. Itu ada judul bacaan, nasihat terhadap percabulan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Saudara, sudah diperingatkan lebih dulu, saudara, percabulan ya itu berbahaya sekali. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Perhatikan mulai 18 sampai 20, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain, maksudnya di luar percabulan yang dilakukan manusia, terjadi di luar dirinya. Maksudnya tidak sampai melekat meracuni otak atau pikiran atau hatinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri, sebab dosa itu terjadi di dalam tubuhnya, di dalam hatinya, di dalam pikiran orang tersebut. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, ayat 18 dan 19 di Alkitab saudara boleh dikasih tanda, itu sama dengan 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17. Tekanannya Rasul Paulus tentang membunuh bait Allah itu adalah ketika seseorang menceburkan dirinya dalam hidup percabulan. Saudara, saya bacakan 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 16 dan 17, bunyinya demikian. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Nah, saudara, dosa percabulan karena ada di dalam tubuh manusia, karena ada di dalam pikiran kita, ada di dalam hati kita, berarti dosa ini terjadi di dalam kehidupan kita, dalam hidupnya kita, di dalam pikiran kita. Nah, sehingga mencemari bait Allah, tempat Roh Kudus bersemayam di dalam hati saudara, di dalam hidup saudara. Tetapi tadi dikatakan dosa yang lain. Nah, saudara, dosa yang lain. Ayat 18 dari 1 Korintus pasal yang ke-6, ya. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia
terjadi di luar dirinya. Silakan digarisbawahi, dikasih keterangan. Sebab apa? Tidak meracuni, dosa itu tidak tinggal di dalam otak kita, pikiran kita, hati kita. Misal ya, misal dosa yang lain yang di luar itu. Misal orang ada apa itu yang mencuri atau yang berbuat jahat, itu tidak ada di otaknya. Tetapi orang yang cabul itu senantiasa pikirannya ke arah pikiran yang kotor. Sehingga ketika melihat perempuan yang lewat, sudah berandai-andai, sudah berimajinasi, dan imajinasinya selalu kepada apa? Kepada arah seksual itu tadi. Perjinan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, oleh karena itu, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang ke-8 juga dikatakan, janganlah kita melakukan percabulan, ya, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Nah, saudara, kira-kira yang mana? Nah, saudara, salah satu contohnya adalah ketika Sodom dan Gomora ditunggang balikkan oleh Tuhan, penduduk Sodom berbuat apa? Dosa seksual yang tidak karu-karuan, bahkan perilaku seksual yang tidak wajar terjadi di negeri Sodom dan Gomora. Mereka memuaskan hawa nafsunya dengan dosa seksual yang tidak wajar. Dan Lot ada di sana sebagai salah satu orang benarnya. Nah, saudara, oleh karena itu, lihat, dibinasakan dalam satu hari 23.000 orang. Nah, saudara, kita lihat lagi Galatia pasal yang ke-5. Saudara nanti akan lihat bahwa kata percabulan oleh Tuhan itu selalu ditulis di bagian yang paling awal. Saudara, Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan 26. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Nah, saudara, boleh digarisbawahi. Percabulan ditaruh di bagian paling awal. Kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir perseteruan, dan lain sebagainya. Saudara, percabulan ditulis di bagian yang awal, ya, saudara. Nah, saudara, demikian pula Tuhan Yesus juga berkata di dalam Markus pasalnya yang ke-7, ya, ayat 21, ya, 21. Ketika orang mulai protes, ya, banyak orang mulai protes karena apa itu namanya, para muridnya itu tadi makan dengan tangan tidak dibasuh dan lain sebagainya. Kemudian dia bilang, ya, bahwa semua yang dari luar yang masuk ke dalam tubuh tidak ada yang bisa menajiskan seseorang. Ayat 21 demikian bunyinya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Percabulan, silakan digarisbawahi. Berarti yang disebutkan yang pertama itu punya kadar kepentingan yang lebih dibandingkan yang lainnya. Percabulan, pencurian, dan lain sebagainya. Saudara, orang nonton video ini pun juga apa? Masuk dalam kategori percabulan. Karena apa? Yang dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah ketika orang laki-laki sedang memandang perempuan, kemudian timbul keinginan.
ya, maka laki-laki ini sudah berzina di dalam hatinya, dan itu berdosa sekali. Sebab hati-hati, kita juga dikagetkan dengan banyak berita-berita yang ada di media sosial. Ternyata banyak tokoh-tokoh agama, bukan cuma Kristen, bukan Katolik, dan bahkan agama-agama lain juga. Tokoh-tokohnya ternyata apa? Melakukan pelanggaran atau dosa seksual dengan umatnya sendiri, jemaatnya sendiri. Oleh karena itu, hati-hati, dosa percabulan ini ada di dalam tubuhnya sendiri, ada di dalam dirinya orang itu sendiri, sehingga seringkali kita terlanjur kagum. Wah, itu pendeta tidak merokok, tidak minum bir, orangnya alim dan lain sebagainya. Tetapi dalamnya hati siapa tahu? Dalamnya laut bisa diukur, dalamnya hati siapa tahu? Ternyata suatu ketika meledak laporan berita-berita tertentu bahwa beliaunya ternyata ada penyimpangan seksual dan melakukan dosa seksual dengan para muridnya sendiri. Nah, saudara, demikian pula kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-13. Roma 13 ayatnya yang ke-13, di situ dikatakan demikian. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Saudara, kita diminta hidup di dalam seperti pada siang. Artinya apa? Artinya kita tidak suka sembunyi-sembunyi. Orang yang suka berbuat dosa itu seringkali apa? Tidak berani tampil di permukaan umum. Dia selalu cari celah, dia selalu cari kesempatan di kegelapan, di tempat yang tersembunyi, mereka melakukan dosa-dosa dan pelanggaran mereka. Nah, saudara, demikian pula di dalam 1 Tesalonika ayat yang keempat, 1 Tesalonika ayatnya yang keempat, pasalnya yang keempat, 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayatnya yang ketiga, karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Saudara, kita lihat kenapa percabulan begitu ditekankan oleh Tuhan di dalam firman-Nya. Sebab Tuhan tahu banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang namanya tertulis di dalam kitab suci kita ini tadi, yang gagah, yang hebat, dan lain sebagainya, itu banyak di antara mereka yang jatuh di dalam dosa. Yang pertama, ya, kita lihat Abraham, ya, sudah mendapatkan janji bahwa nanti dia akan memperoleh keturunan dari Sarah anaknya, Sarah istrinya, yaitu Ishak, ya. Tetapi ketika sekian lama ditunggu, Sarah tidak hamil-hamil, Sarah memberikan saran supaya Hagar, budaknya itu diambil oleh Abraham, dan Abraham mengiyakan langsung. Setelah Abraham punya ini tadi, dapat Hagar, kemudian dia nambah lagi dengan Keturah. Kemudian kita masih lihat ada Daud yang jatuh di dalam dosa, ada Bathsheba, ada Salomo. Mereka adalah orang-orang gagah yang kita kagum. Karena nama mereka, kisah mereka tertulis di dalam Alkitab. Ternyata sama seperti apa yang menjadi opini masyarakat. Pahlawan boleh gagah, tetapi orang gagah selalu bisa dikalahkan dengan seorang wanita. Demikian Bapak Ibu yang saya bisa berikan sebagai penghantar untuk kita masuk kepada sesi tanya jawab. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih penjabaran daripada firman yang sudah diutarakan oleh hambanya Pak Evangelis Roni Suwono.
Baik Bapak Ibu yang terkasih, di malam hari ini sesi pertama pertanyaan ya. Ataupun ada yang kurang dengar, kurang jelas, kurang memahami, bertanyalah sekarang. Silakan kami beri waktu. Yang bertanya Silakan. ke kamera. Ya. Shalom, Pak Situmeang. Shalom, hambanya Pak Roni Suwono, Surabaya. Ya, silakan Pak. Ya. Saya sedikit, ya saya boleh bertanya Pak ya, karena ruang tanya jawab sudah dibuka. Ini ya, apalagi khusus kita untuk kaum Adam. Iya. Nah kita Adam ya, kalau kita bicara Hawa lain lagi nanti mungkin kaum Hawa yang bicara. Iya, silakan Pak. Mulai dari menginjak remaja lah ya Pak ya, remaja. Iya. Itu ada tanda-tanda perubahan fisik kita sebagai kaum Adam, itu disebut puber pertama. Iya. Kita puber, pertumbuhan, mulai cari pasangan, pacar lah, cinta-cinta monyet, cinta-cinta pertama gitu ya. Mungkin kita rata-rata pernah punya pengalaman cinta pertama masa SMP atau SMA, SMK. Mulai dari cinta pertama, tahu rasa bagaimana mengenal lawan jenis. Mulai dari tatapan mata, janjian, makan bareng, salaman, rangkul, peluk, bahkan cium. Walaupun waktu itu masa remaja, tidak tahu kemana arah tujuan. Yang namanya kalau sudah punya pacar bangga banget menggandeng. Dan bangga banget kalau bikin surat cinta. Kalau zaman dulu masih surat cinta, belum ada handphone ya. Mulai perkembangan demi perkembangan, pertumbuhan demi pertumbuhan, ya putus. Salah dikit, pasangan kita putus, ganti pacaran yang baru. Dengan bangganya itu kaum Adam, kalau punya pacar baru, putus satu, hilang patah satu, tumbuh berganti gitu ya. Bangga banget itu. Apalagi kalau kita penampilan menarik, ganteng dikit gitu ya. Bangga banget menceritakan ke teman-teman kaum Adam, wah dia sudah saya putusin, saya dapat baru lagi, kira-kira gitu ya. Akhirnya mulailah salah jalan ya. Apalagi kalau di kampung, takut-takut pacaran, dilarang-larang pacaran, tapi hajar beleh. Ya, yang saya tanya gini Pak, terkadang kita tidak mau tergoda, tidak mau menggoda, bahkan tergoda, ya. Kita bisa kuat, tidak menggoda, bahkan kita sering juga tergoda karena lingkungan, karena faktor dan hal yang lain satu lain gitu. Yang saya tanyakan, mungkin kita bisa berbenah dikit, ya. Nah kita sekarang udah menikah. Bagaimana untuk mengajarkan ke anak-anak kita gitu loh. Apalagi zaman sekarang untuk anak perkembangan zaman maju, bahkan remaja gereja kita, jemaat kita gereja, untuk tidak mencontoh perilaku kita sebagai orang tua dulu, supaya mereka pacarannya terpantau, pacarannya terukur, supaya jangan sampai ada yang sakit hati gitu ya. Mungkin kalau kita pernah ingat dulu berapa pacar kita yang udah sakit hati gara-gara kita. Memang belum sampai zina masa pacaran. Tapi kalau zaman sekarang emang udah hamil, kuliah, Tuhan untuk mencegah anak kita atau anak-anak rohani kita, anak didik kita, supaya jangan pengalaman yang kita lakukan dulu terjebak. Mungkin karena siraman rohani, oke, hambanya Pak. Handphone, ayo kita bekerja keras, kita bahas bersama-sama supaya anak-anak kita, bahkan anak-anak rohani kita, sama seperti yang dibicarakan Pak Roni tadi, jangan sampai hamil.
Bahkan di sekolah STT justru banyak yang hamil. Ya, kita buka bongkar-bongkaran, kalau kita ukur, justru di kampus STT itu yang banyak hamil. Akhirnya putus sekolah, nggak jadi wisuda, nggak jadi hamba Tuhan. Ayo, saya bertanya ini supaya kita sama-sama berpikir. Kalau hanya siraman rohani boleh-boleh saja, tapi ada nggak metode jaga diri, jaga kekudusan? Mungkin kita ya Pak Pendeta, Pak Roni. Terima kasih Pak Bandar. Iya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus sekali sebagai pembelajaran, baik kita sebagai orang tua maupun sebagai anak-anak. Ya, Bapak Ibu, pertama kali saya ingin sampaikan lebih dulu, ketika remaja ini tadi mulai ada perubahan terhadap fisiknya, pertanda mereka mulai akil balik. Baik kaum Adam maupun kaum Hawa, kurang lebih di usia yang kurang lebih relatif hampir sama. Tuhan itu mengkaruniakan kepada manusia, yaitu karunia seksual yang kudus. Yaitu dengan adanya libido, gairah seksual, itu baru akan muncul sebetulnya keinginan dari seseorang itu untuk memiliki pasangannya, lawan jenisnya. Tanpa libido, tanpa karunia seksual yang kudus, manusia pasti tidak ingin memiliki pasangannya untuk dijadikan istri atau suaminya. Pasti tidak. Tetapi ini adalah karunia seksual yang kudus. Artinya hanya boleh Anda pergunakan dengan pasangan yang sah, yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada Anda secara pribadi. Nah, saudara, disinilah kesulitannya kita harus menahan diri agar supaya karunia seksual yang kudus ini boleh tetap kita jaga dan tidak kita pergunakan dengan orang lain yang bukan pasangan kita. Nah, saudara, tadi Pak Bandar bertanya, bagaimana ya caranya kita sebagai orang tua, pengajar, pendidik, supaya anak-anak kita, anak didik kita, itu tidak sampai terjerumus ke jalan yang salah. Bapak Ibu, sesungguhnya anak-anak zaman sekarang itu sudah cukup pandai. Pengetahuannya lebih luas daripada semasa zaman dulu kita masih remaja. Orang tua ngomong tentang seksual punya perasaan tabu. Sepertinya banyak orang tua yang membiarkan. Sudah biarkan aja lah. Nanti anak-anak gede sendiri kan tahu sendiri. Kita tidak ada penuntun. Sekarang lewat handphone dan lain sebagainya, anak-anak remaja itu tahu lebih banyak dibandingkan zamannya kita seusia mereka. Nah, saudara, yang penting pertama, orang tua ini harus memberikan teladan. Apa yang dilihat oleh anak kita dan yang didengar oleh anak kita adalah sebuah pengajaran. Itu yang pertama. Kalau ngelihat, oh papa ini sayang ya sama mama, terus kemudian sering ngobrol pada waktu makan, papa bilang laki-laki harus mengasihi istrinya, demikian pula istrinya juga harus mengasihi suaminya, semuanya harus saling menjaga cinta kasih dan saling tidak mencemari, tidak saling melukai. Ini sebuah pelajaran yang pertama. Kemudian yang kedua, anak-anak itu harusnya dekat dengan kedua orang tuanya. Sebab ketika mereka mengalami perubahan, kepada siapa mereka akan berkonsultasi? Tentunya kepada orang tuanya. Kalau perempuan, kepada mama. Kalau laki-laki, kepada papanya. Celaka sekali kalau hubungan antara orang tua dan anak-anak itu tidak harmonis, tidak erat, tidak dekat. Maka ketika ada perubahan atas tubuh fisiknya mereka mau berkonsultasi dengan siapa? Nah, pada saat mereka berkonsultasi itulah saatnya orang tua bicara lebih dalam.
Sekarang ini lebih mudah kita berbicara. Seperti ketiga putra saya anak saya 3 laki-laki, ketika mereka mengalami perubahan macam-macam dan lain sebagainya, 3-3 datang ke saya. Mulai cerita, kemudian saya mulai kasih tahu, kamu tahu kan yang sudah ada di film-film ya, baik di handphonemu maupun kamu nonton film dan lain sebagainya, orang pacaran, kemudian berciuman, kemudian bisa berlanjut dan lain sebagainya. Nah, dari situ saya mulai menasihati, kamu jangan melakukan hal seperti itu. Sebab apa? Kamu masih pacaran ya. Ya kalau pacar itu nanti jadi pasanganmu, kalau tidak kamu telah berbuat dosa dan lain sebagainya. Kamu melakukan pertama harus setelah kamu menerima sakramen pernikahan kudus, sehingga kamu sah di hadapan Tuhan dan jemaat sebagai saksinya dan lain sebagainya. Dan kemudian saya mulai kasih tahu, kalau kamu melakukan sebelum kamu punya keadaan ekonomi mapan, nanti berbahaya. Kamu harus segera punya anak, kamu harus biayai anakmu, sedangkan secara usia kepribadianmu belum siap dan lain sebagainya. Jadi yang pertama adalah teladan daripada orang tua, ya. Kedua, seringnya orang tua memberikan kata-kata bijak pada saat di meja makan, kumpul-kumpul. Hubungan orang tua harus dekat dengan anak-anak. Kenapa? Karena pada saat ada perubahan, orang terdekat dari anak-anak, kalau hubungan kita dekat, adalah kedua orang tuanya. Pada saat seperti itulah, kita akan berkesempatan memberikan pengetahuan serta nasihat. Demikian Pak Bandar, terima kasih. Ada yang belum terjawab? Ya, matur suwun sangat Pak Pendeta Roni. Terima kasih. Pertanyaan pertama, apa bolehkah bertanya yang kedua lagi? Silakan disambung Pak. Ya. Iya. Halo. Ya, sekarang ada. Ya. Sudah Pak, oke. Iya. Oke. Umur 40 sampai 45 itu dikenal dengan puber kedua Pak. Tadi kan puber pertama. Iya. Ini puber kedua. Iya. Dan kita nggak usah nutup-nutupin, apalagi untuk hamba-hamba Tuhan tersering tergoda. Iya. Tergoda akan hubungan lawan jenis antara pria dan wanita, wanita dan pria. Bagaimana kita sebagai hamba Tuhan yang sudah mengerti firman Tuhan dan bahkan di mimbar melayani firman Tuhan, tergoda dan terjatuh dalam hubungan seksual di luar pernikahan yang kudus. Kira-kira sarannya hambanya, Pak Roni, mohon petunjuk kalau itu terjadi pada hamba Tuhan yang sudah di mimbar, yang sudah melayani, bahkan sudah mapan, justru ekonominya mapan, itu gampang tergoda, Pak. Kira-kira mohon petunjuk hambanya untuk kita pelayan-pelayan Tuhan ini sering tergoda dan juga menggoda, Pak. Makasih Pak, Tuhan berkati. Terima kasih. Diyakini oleh banyak orang, kehidupan itu dimulai pada usia 40 tahun. Sebab kenapa? Kalau kita mau hitung-hitungan ya, secara logika, usia 40 tahun biasanya seseorang itu lagi dalam kondisi hebat-hebatnya kepribadiannya, dan secara ekonomi mereka mapan. Nah, banyak orang berkata usia 40 sampai dengan 45 atau 50 itu puber kedua. Bapak Ibu, saya tidak percaya dengan kata puber kedua. Saya bilang itu tidak ada istilah puber kedua. Kenapa hal itu kemudian opini ini kemudian diyakini oleh begitu banyak orang ini sebagai sebuah kebenaran? Karena apa? Secara umum banyak yang mengalami penyimpangan seksual yang dilakukan oleh mereka dengan pasangan yang lain. Sebab jujur aja ya, ketika orang laki-laki sudah usia 40 tahun ya,
Kalau dia menikah umur 25 tahun, kemudian berarti dia sudah berumah tangga dengan istrinya selama 15 tahun. Nah, pada saat seperti itulah berbahayanya apa? Karena kita ingat dengan kata-kata Tuhan Yesus, hati-hati orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan surga. Salah satunya, dosa seksual ini adalah dosa yang paling gampang membuat seseorang jatuh di dalam dosa. Kenapa? Karena orang punya duit, punya daya beli, itu bisa beli apa saja. Dan dunia selalu punya dosa yang sama. Orang yang duitnya terlalu banyak sebagai salah satu simbol kenikmatan dunia itu harus dihabiskan lewat dosa seksual. Punya koleksi perempuan-perempuan cantik. Dan ini memang budaya sejak zamannya dulu yang namanya raja. Justru raja ini punya pamor kalau istrinya banyak, anaknya banyak, ini punya pamor. Demikian pula zaman sekarang, orang kaya itu kalau istrinya banyak dan cantik-cantik, itu seakan-akan kaum Adam semua itu pada memuji. Wah, orang ini betul-betul hidupnya bahagia. Nah, seakan-akan arahnya ke sana. Nah, saudara, pada saat usia 40 sampai 50 ya, laki-laki itu seringkali ingin menunjukkan kehebatannya dia. Walaupun saya umur 40 tahun, tetapi ternyata apa? Punya pacar yang jauh lebih muda dan lain sebagainya. Saudara ingat, hati-hati. Zaman sekarang itu pun juga terjadi pada zaman dulu. Ya, orang yang sudah mapan, laki-laki yang sudah mapan lebih disukai oleh perempuan yang masih muda belia di dalam usia mereka. Sebab perempuan seringkali senang mendapatkan laki-laki yang bisa melindungi dia, menjagai dia, mencukupkan dia daripada yang badannya seteret ya, atletis karena biasa nge-gym tetapi tidak punya duit untuk bisa ngayomi dia. Nah, saudara, hati-hati. Pada saat seperti itu, ibarat bahasa Jawanya tumbuh oleh tutup, ya. Jadi dua kebutuhan yang sama-sama itu bertemu, dipertemukan. Yang laki ingin yang daun muda, yang perempuan ingin laki-laki yang mapan yang bisa melindungi, mencukupi dia. Maka ketemulah. Nah, hati-hati dalam kondisi yang seperti itu, seringkali laki-laki itu suka coba-coba. Dulu pada waktu pacaran dengan istrinya, dia mungkin tidak terlalu bisa memanjakan. Karena apa? Belum punya apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tetapi ketika dia usia 40-45, dia sudah kaya, dia menjadi orang terkenal, dia punya fasilitas sehingga apa? Membuat apapun yang dia akan lakukan itu menjadi mudah. Nah, disitulah seringkali laki-laki itu juga bisa muncul sifat-sifat coba-coba, eksperimen ini tadi. Sehingga kata puber saya yakin tidak ada sebetulnya. Sebab secara biologis keperkasaan pria itu mulai menurun. Harus diakui, keperkasaan pria mulai menurun. Tetapi daya tariknya kembali kepada apa? Kewibawaan pria ini, kedudukannya dia, status sosial ekonominya dia, relasinya dia, harta bendanya, dan lain sebagainya. Itu yang memberikan pesona lain sehingga perempuan-perempuan yang muda ini mau menjadi istri simpanannya. Tetapi jika Anda adalah orang yang beriman, yang ngerti tentang firman Tuhan, dan betul-betul engkau mendapatkan istri yang sangat engkau kasih, saya percaya ketika Anda ingin berbuat sesuatu, Anda pasti tidak sampai hati kepada istri yang kau kasih. Terlebih jika dia adalah seorang ibu
daripada anak-anak yang kau kasih. Dan dia adalah ibu yang luar biasa yang telah mendidik dan menjadikan anak-anakmu menjadi orang yang hebat. Pastilah hal seperti ini menjadi sesuatu yang Anda itu akan sangat sayang untuk engkau perbuat. Karena apa? Ini akan menodai dan mencemari hubungan kekudusan pernikahanmu dengan pasanganmu. Saudara, apa saran saya kepada hamba-hamba Tuhan yang hebat, yang masih muda, yang ganteng, yang duitnya banyak? Hati-hati, ada begitu jemaat yang ingin dekat dengan Anda lebih daripada seorang jemaat. Yang pertama adalah jangan memberikan kata-kata yang memberikan harapan. Jangan memberikan konseling di tempat yang tersembunyi. Senang kalau konseling justru ada di dalam rumah tanggamu sendiri. Senang kalau konseling itu ada di gereja dengan tempat yang tidak tertutup. Tertutup tetapi terang benderang. Jangan kacanya justru dikasih kaca yang gelap. Silakan ada ruang konseling, tetapi kacanya putih. Sehingga apapun yang ada terjadi di dalam, semuanya tahu. Supaya apa? Masing-masing bisa menjaga diri. Dan jika ternyata Anda adalah seorang hamba Tuhan yang jatuh di dalam dosa seksual, tetap sadari bahwa dosa ini adalah dosa yang sangat memalukan. Jangan berkhotbah lagi. Turun dari mimbar. Demikian Pak Bandar, terima kasih. Pak Bandar, ada yang belum terjawab? Cukup Pak, cukup. Makasih hambanya Pak Pendeta Roni, luar biasa. Terima kasih Pak Bandar. Pak. Amin. Terima kasih. Nggih, matur suwun. Silakan. Daripada Pak Bandar sudah dijawab, ya. Sekarang tiba saatnya saudara yang terkasih yang masih belum bertanya, silakan. Masih ada waktu kurang lebih 1 jam. Silakan, siapa yang mau bertanya? Dosa perzinahan lebih mengerikan dari yang lain. Saya bertanya, Pak. Silakan. Silakan, Pak. Silakan Pak Untar Sagala. Ya. Terima kasih Pak Situmeang. Terima kasih kesempatan untuk tanya jawab ini. Tadi Pak Roni telah menjelaskan ayat per ayat ya Pak ya, mulai dari Matius 5 ayat 27 sampai 29, ya, dilanjutkan Roma 12, dilanjutkan 1 Korintus 6 dan Korintus 3 16-17. Nah, saya di sini melihat dari ayat itu Tuhan menghendaki supaya umatnya menjauhkan diri dari percabulan. Ya, wah, ini sangat serius. Tuhan menampakkan ini kepada umat Tuhan. Ini tidak hanya terjadi pada saat ini, tapi juga pada zaman Lot, zaman Sodom dan Gomora. Ini Pak, di masa ini kan remaja. Kita tahu tadi Pak Bandar udah mengawali tadi itu. Seringkali kita sulit ya mengawasi siswa ini, terutama siswa SMA yang lagi-lagi bertumbuh. Saya melihat perubahan anak didik di SMA ya, jadi tahu perubahan yang dialami dibandingkan dengan tingkat SMP atau SD. Jadi sangat susah kadang-kadang mengontrol siswa ini. Mereka terbiasa menontonnya melalui handphone, ya, video-video. Kalaulah awal-awalnya tidak
tidak apa-apa, belum apa-apa, tapi karena pikiran tadi sudah diawali dengan hal-hal yang kotor, lama-lama ini menjadi keterikatan. Jadi sehingga siswa ini kadang-kadang sembunyi-sembunyi untuk hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Jadi untuk menangani ini karena tidak terbuka siswa ini, ya kita kesulitan juga untuk menangani secara nyata karena siswa juga nggak terbuka, nggak open head, nggak apa namanya ditutup-tutupin. Jadi susah Pak untuk menangani ini menurut pengalamannya Pak ya. Jadi bagaimana lagi tekniknya kepada siswa ini? Kalau saya gini Pak, kalau saya sakit susahnya ke siswa ini keterbukaan dalam hal ini karena mereka melihat di handphone. Kalau kita sita handphonenya, di dalam handphonenya hal itu Pak. Ya, kita sita ini siswa ini. Wah, kita lihat. Wah, ternyata itu di dalam. Nah, ini yang membuat kadang-kadang ini membuat mereka malas sekolah, mereka pergi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga berpacaran di luar kendali gitu ya. Jadi dalam kesulitan ini saya malah timbul pemikiran bagaimana kalau pemerintah dimasukkan dalam satu kurikulum pendidikan seks untuk SMP, SMA. Setuju nggak Bapak itu kalau itu diterapkan pendidikan seks itu di tingkat SMA? Menurut Pak Roni bagaimana itu Pak? Saya setuju sekali. Justru kalau bisa itu di tingkat SMP sudah dikasih pengantar. Karena pada saat SMP zaman sekarang mereka di SMP itu sudah akil balik. Kenapa? Karena mereka bertumbuh dewasa lebih cepat karena pengetahuan zaman sekarang itu lebih hebat daripada saat Pak Huntal Sagala dan saya itu masih remaja. Nah, mereka lebih cepat dewasa. Nah, saya setuju sekali. Oleh karena itu, kita mesti menyadari bahwa orang tua tidak bisa menggantungkan ya pendidikan itu hanya di bangku sekolah. Yang paling penting justru pendidikan di lingkungan keluarga. Sebab kalau di keluarga itu sudah oke, pastilah ketika masuk ke sekolah minggu, nanti masuk ke masyarakat juga pasti akan oke. Tetapi kalau di keluarga ini yang sebagai tempat menyediakan bahan ya, bahan materialnya ini tadi pendidikannya jelek, otomatis di luar sana juga pasti akan jelek. Salah satu contoh, kalau di dalam rumah tangga kita mampu mendidik anak-anak kita hidup rukun di dalam kasih persaudaraan, pastilah anak-anak kita di luar sana dia adalah orang yang tidak suka berselisih. Itu kenapa? Karena bahannya memang sudah bahan rukun. Nah, demikian Pak Huntal Sagala. Saya setuju sekali itu. Ya, tapi dalam hal ini di tingkat pendidikan di kementerian, kenapa tidak ada terobosan itu dalam kajian dimasukkan satu kurikulum? Kalau saya melihat udah saatnya Indonesia melakukan itu, dimasukkan dalam kurikulum. Tapi pemerintah kita saat ini lambat melihat ini. Atau apakah sengaja atau bagaimana ya? Nah itu. Bagaimana menerobos ke sana, Pak? Kalau bisa. Ya, kalau saya sarankan guru-guru yang mengetahui itu mulai memberikan saran dan usulan kepada Menteri Pendidikan, ya, supaya mereka bisa mengkaji ulang. Sebab apa? Menurut survei itu kan sudah dipaparkan, ya. Ternyata itu mulai tingkat SMP, SMA dan lain sebagainya itu sudah tinggal sekian persen yang belum pernah hubungan seksual. Nah, survei-survei itu kan
bisa menjadi bahan pertimbangan. Kenapa bisa kebobolan seperti ini? Berarti kan perlu pencegahan, yaitu memberikan pengetahuan dan lain sebagainya. Nah, itu perlu diusulkan Pak Untal Sagala, termasuk pelajaran budi pekerti, ya. Budi pekerti supaya apa? Anak ini sekarang ini bisa bersikap lebih santun begitu loh. Justru di zaman sekarang kita ngelihat perkembangan generasi anak-anak kita itu tidak sesantun zaman kita waktu kita remaja. Ya. Ya Pak Sagala. Iya Pak, betul itu Pak. Jadi seperti kata Bapak tadi, kalau memang pendidikan itu yang terutama adalah di keluarga. Tapi anak tidak melihat, tidak semua. Memang ada anak yang keluarga, yang orang tuanya harmonis, pendidikannya di dalam rumah tangga bagus. Tetapi temuan-temuan yang kita alami di lapangan selama ini, banyak kasus-kasus yang bermasalah siswa ternyata orang tua tidak harmonis. Ya seperti yang kita bahas saat ini, terjadi penyimpangan-penyimpangan salah satu. Nah itu, jadi salah satu siswa kita tanyakan secara langsung dari hati ke hati, kenapa tidak hadir, absennya banyak, kenapa tidak sekolah, dengan menentu hatinya, dengan tidak keras, dicoba dengan keras gagal, tapi dengan menentu, dengan terbuka, kita dipercaya, dia terbuka. Orang tua saya, ayah saya meninggalkan kami semua Pak, sehingga mama saya lah yang sebagai tulang punggung. Nah, seperti inilah Pak. Memang banyak orang tua tidak menjadi contoh kepada siswa-siswa yang khususnya tingkat tingkat remaja ini. Jadi kalau hanya dituntut kepada orang tua Pak akan gagal. Ya terutama ya murid-murid Kristen akan gagal. Kenapa tadi Pak Panggabian tadi ngomong tadi banyak anak STT jatuh di dalam seks, bahkan hamil. Nah itu saya yakin memang itu pasti di keluarga, pasti pendidikan atau pendekatan kepada anak tidak dalam. Jadi sinilah Pak, kalau hanya kita serahkan kepada keluarga, kepada orang tua, wah banyak akan jatuh, akan korban lagi Pak ke depan ini. Jadi itu makanya pemerintah kenapa nggak tangga ini atau dibuat satu pendidikan mengenai seks, materi tentang seks, mata pelajaran dimasukkan dalam budi pekerti. Nah ini ya yang perlu kita terobos, kita kerjasama dengan orang tua. Nah itu Pak. Ya seperti usulan Bapak tadi cukup bagus. Ya mungkin bisa dipikirkan ke depan. Para guru-guru nanti ya akan melihat ini, masukan kepada kementerian. Nah, itu Pak masukan kepada kita semua. Ini saya kira ini tidak hanya kita yang di Zoom ini ya. Mari kita sama-sama Bapak Ibu, tugas kita ini, apalagi hamba Tuhan ini. Ya, ini udah sangat rawan Pak, udah sangat rawan ini ke depan ini. Anak-anak kita ini. Ya, shalom Pak. Ya, terima kasih. Iya. Saya rasa apa yang dikatakan Pak Huntal itu memang betul. Yang dikatakan Pak Roni juga betul, yang dikatakan Pak Bandar, semuanya betul. Betul dalam penilaian tertentu, Pak. Tapi ada di dalam keluarga yang tidak bisa menilai. Seperti Pak Huntal katakan. Memang betul banyak keluarga yang porak-poranda tadi dikatakan. Memang itu pelajaran bukan hanya untuk anak. Dari orang paling tua dulu pertama. Harusnya merubah sikap, merubah segala macam. Ya, etika dan sopan santun semua dari atas dulu, Pak. Kalau orang tuanya sendiri sudah rusak, jangan harapkan anaknya utuh, kan begitu, Pak. Penting keluarga ini, kenapa pemerintah bukan terlambat, Pak? Karena lebih banyak waktu bukan hanya di sekolah, Pak. Yang paling banyak adalah di rumah tangga.
di keluarga masing-masing. Waktu yang terbuang sia-sia itu di keluarga biasanya. Makanya banyak anak-anak itu remaja rusak karena kurang kejujuran, kurang keterbukaan orang tuanya, Pak. Jadi tadi dikatakan banyak yang malu untuk berbicara tentang tabu untuk bicara tentang seks kepada anak-anaknya. Padahal itu penting sekali dari keluarga, Pak. Dari anak yang masih 1 tahun itu sudah mulai dididik harusnya. Jangan mau dipegang, ini dipegang. Itu harus diajarkan memang, Pak. Jangan mau berteman terus mau cium ini, cium itu. Harus mulai diajarkan. Karena cium ini nanti apa reaksinya harus kita terbuka. Banyak orang tua yang modern, zaman now ini justru tertutup tentang seks. Itu yang saya tahu. Dan akhirnya bahkan sampai ke narkoba, mereka tidak terbuka dengan orang tua. Bahkan merokok pun, orang tua bisa melarang anaknya jangan merokok, tapi mereka sendiri merokok. Orang tuanya merokok. Ini aturan dari mana? Harusnya kalau tidak boleh merokok, ya orang tua tidak merokok juga, kan begitu. Kalau ingin anaknya bersih, orang tuanya juga minimal jangan hanya kelakuannya dilihat anaknya, tapi paling tidak pikirannya pun bersih. Supaya sampai pengajaran dari orang tuanya sampai ke pikiran anak itu, dari hati orang tuanya sampai ke hati anaknya. Itu menurut saya, Pak. Makanya banyak orang, anak remaja sekarang rusak karena pendekatan satu dengan orang tua, keterbukaan dengan orang tua, kejujuran tidak ada. Itu perlu dipikirkan sekarang. Sebelum terlambat sebagai orang-orang tua, sebagai hamba-hamba Tuhan. Banyak justru, kenapa? Yang rusak itu di daerahnya adalah rata-rata hamba Tuhan. Padahal orang tuanya pendeta, anak-anaknya narkoba itu banyak sekali. Kenapa? Perlu direnungkan, Pak. Karena mungkin orang tuanya hanya memikirkan kepentingan sendiri. Memikirkan tentang pelayanannya sendiri, tapi dia tinggalkan keluarga. Ini juga penting, Pak. Pelayanan yang terpenting adalah pelayanan adalah di dalam rumah tangga. Itu nomor 1. Baru keluar, Pak. Bagaimana kita bisa menjadi contoh kepada jemaat kalau kita menjadi gembala? Kalau rumah tangganya berantakan? Pertanyaannya saya, apakah layak kita menjadi pembicara, menjadi pengkhotbah? Kalau mengatur istrinya sendiri tidak bisa, mengatur anaknya sendiri tidak bisa. Bagaimana mengatur jemaat? Terima kasih, Pak. Itu dari saya. Tuhan memberkati. Terima kasih, setuju Pak Michael. Jadi memang kita harus menjadi contoh lebih dulu. Sebab yang dikatakan buah, yang pertama itu bisa saja perilaku kita. Sehingga orang lihat pohonnya, kita itu seperti apa. Tetapi juga yang disebut oleh firman Tuhan, buah atau upah, itu adalah anak-anak kita, keluarga kita. Jadi hati-hati, terkadang ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang karena kesibukan pelayanannya yang begitu tinggi, sampai-sampai anaknya tidak terurus. Hati-hati, nanti suatu ketika akan menyesal ketika apa? Ketika anak-anak itu tadi ternyata tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, seringkali kalau saya melayani Tuhan, terkadang banyak teman-teman pendeta bertanya, Pak Roni, istrinya Pak Roni kok tidak diajak? Nah, itu tadi. Bapak Ibu sebetulnya mengajak istri di dalam pelayanan adalah sebuah kesukaan, ya. Tetapi karena saya tahu saya harus berbagi dengan istri saya. Ketika saya sering meninggalkan rumah, saya tidak ingin istri saya mendampingi saya. Sebab apa? Anak-anak saya harus tetap ada orang tua, ada mama yang mengurus mereka. Agar supaya apa? Serangan saya bagus, gawang saya juga aman. Demikian Pak Michael dan Pak Huntal Sagala. Terima kasih. Begini Pak, tadi betul kata Pak Michael ya, itu bisa teratasi, generasi muda tidak rusak. Memang orang tua, keluarga, pendidikan keluarga terutama, memang betul itu, setuju kita. Tetapi
hal inilah orang tua atau keluarga-keluarga yang sesuai dengan kita harapkan atau diharapkan dengan firman Tuhan tidak apa namanya tidak maksimal. Nah, bagaimana ini supaya kita ini hamba Tuhan ini kepada orang tua ini menyampaikan kepada mereka secara real nyata, jangan hanya teori. Jadi sehingga ini puluhan-puluhan yang lalu sudah dihotbahkan oleh hamba Tuhan, tetapi ke depannya ini bagaimana kepada jemaat, kepada keluarga demi keluarga, supaya betul-betul pendidikan di keluarga itu nyata gitu. Tapi kenyataannya orang tua bermasalah. Bahkan hamba Tuhan bermasalah. Nah, bagaimana ini Pak untuk menerobos ini ke depannya? Supaya keluarga-keluarga Kristen inilah bagaimana ini? Ya, shalom Pak Roni. Shalom Pak. Ya, mungkin saya berikan usul ya. Terima kasih ini untuk kesempatan. Memang beberapa waktu yang lalu tuh di dalam psikologi pendidikan agama Kristen ya, di STT Tribakti saya menggagas sebuah kurikulum terintegrasi ya, jadi dari keluarga, sekolah dan gereja ya. Jadi kurikulum ini berpusatkan kepada kasih Kristus. Nah, disinilah para pelayan hamba-hamba Tuhan, orang tua dan guru pendidikan agama Kristen harus bekerja sama ya untuk menjawab tantangan zaman ini. Ya, mengapa? Karena saya lihat kurikulum yang ada baik 2013 dan kurikulum yang lain itu anak dijadikan pusat, padahal Yesus ya dalam mengajar murid-murid, Yesus adalah pusat kurikulum itu. Nah ini, jadi ini dari segi pendidikan Kristen dan juga dari segi kita harus merumuskan ulang ya. Memang itu ada bahan ajar saya yang kita lagi gagas di program S1 maupun S2. Jadi kurikulum ini jadi itu bentuknya segitiga Pak. Jadi di dalam itu kasih agape, jadi keluarga, sekolah, gereja harus berpusatkan kepada kasih agape. Dan itu pendeta, gembala, penginjil, guru pendidikan agama Kristen di sekolah, guru-guru, dan juga orang tua harus bekerja sama, sinergi. Nah, itulah yang saya maksudkan dengan kurikulum holistik. Ya, jadi sudah saatnya pemerintah maupun juga gereja, hamba Tuhan, guru-guru pendidikan agama Kristen maupun orang tua yang memberikan kontribusi bagi pendidikan generasi muda. Nah, itu. Jadi memang ini kita harus usahakan, kita harus gumuli, dan juga kita harus dapat wujudkan ini untuk generasi muda. Sebab kalau kita gagal untuk mendidik generasi muda, kita sudah ya satu generasi hilang. Nah itu, jadi ini memang ya kita harus ya wacanakan ini. Ya bila perlu mungkin ya kita buat usul kepada DPR RI untuk pemerintah supaya juga ya memikirkan secara serius ya. Jadi perlu ada sebuah kurikulum holistik atau terintegrasi untuk menjawab ini. Dan sejarah gereja mula-mula sudah membuktikan bahwa ketika Tuhan Yesus Kristus, ketika Bapa, Anak dan Roh Kudus menjadi pusat kurikulum ya. Ya, kita lihat di Kisah 19 Paulus mendidik murid-murid di ruang kuliah Tiranus selama 2 tahun. Dan akhirnya seluruh Asia Kecil bisa mendengar Injil. Itu karena ya semua kurikulum itu berpusatkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Berpusatkan kepada kasih agape. Berbeda dengan pendidikan sekarang, ya berpusat kepada anak. Ya, hanya melalui Tuhan Yesus, anak bisa menerima, mengenal jati dirinya. Ya, anak tidak bisa mengenal jati dirinya di luar Yesus. Nah ini yang harus kita gulirkan kepada ya, hamba-hamba Tuhan, kepada guru-guru pendidikan agama Kristen, maupun juga kepada orang tua. Saya pikir itu Pak Roni, terima kasih banyak.
juga diskusi. Saya mungkin ini sumbangan pikiran, ya, kita berjuang bersama-sama untuk memperbaiki generasi muda kita. Terima kasih, ya, Pak. Terima kasih Pak Demianus, setuju dengan usulan Pak Demianus tadi. Jadi kita harus menangani anak-anak kita itu secara keseluruhan, menyeluruh, secara holistik. Artinya apa? Yang pertama mungkin bisa tolong mic-nya yang lain kalau bisa ditutup lebih bagus. Yang pertama yaitu lewat keluarga lebih dulu memberikan teladan. Saya pun tidak yakin loh keluarga yang ada di Zoom ini, yang ada di Zoom ini yang sekarang ini, Anda adalah seorang laki-laki yang menyerahkan semua hasil jerih payah itu dalam pengelolaan ke dalam tangan istri, yang kemudian keuangan keluarga ini dikelola bersama. Saya tidak yakin semua pria melakukan hal seperti itu, seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau tadi Pak Demianus tadi berkata, dipusatkan kepada Tuhan Yesus, setuju. Yaitu dia berkata, kamu bukan lagi dua, tapi kamu satu. Tetapi pria-pria tertentu berpikir, supaya istriku tunduk, supaya istriku nurut sama aku, maka aku kasih uang dia belanja. Sehingga ada begitu banyak istri yang sejak dia menikah, dia tidak tahu seberapa banyak uang suaminya. Tidak pernah tahu. Nah ini sudah apa? Sudah celah. Untuk anak-anak kita itu tidak bisa belajar dalam kebersamaan. Papa tidak memberikan teladan yang benar. Yaitu apa? Mama terkadang kalau diminta sama anak-anak, mamanya bilang, aduh mama pas lagi tidak punya duit, minta papa. Lah ini tadi, masalah ini tadi. Anak mulai bertanya, mama gimana caranya mama punya duit? Oh nanti tanggal 1 papamu kasih uang ini. Kalau minta yang besar, minta papa. Nah ini kelihatan apa? Ada dua kubu yang pegang duit. Tidak bersama-sama. Padahal firman Tuhan berkata, kamu bukan lagi dua, tetapi kamu satu. Yang dikasih rezeki bukan kamu sebagai suami. Yang dikasih rezeki bukan kamu sebagai istri, tetapi keluarga yang Tuhan bentuk. Nah ini belum tentu semuanya bisa seperti itu. Belum lagi nanti kalau yang laki kasih belanja kepada orang tuanya. Pertanyaan saya, mertua dikasih tidak? Belum tentu dikasih loh. Kalau dikasih jumlahnya sama tidak? Belum tentu sama loh. Loh padahal ini kamu bukan lagi dua tapi kamu satu. Kemana ini? Ini aja gagal. Itu yang pertama. Kemudian gereja juga harus ambil peran. Pemuda-pemudi kita yang mau menikah sudah belum dikasih pastoral, bina pranikah. Sudah dikasih tahu arah-arahnya. Nanti kalau kamu sudah menikah, itu nanti akan begini. Supaya minimal mereka punya bekal pengetahuan untuk mempersiapkan diri. Demikian Pak Demianus, Pak Huntal Sagala. Saya kembalikan ke Pak Situmeang. Terima kasih Pak Demianus. Pak Demianus, solusi tadi. Baik, Pak juga Pak Roni. Tuhan memberkati. Sama-sama. Yang lain? Silakan Pak Fer, ini dari Pare Kediri, Pak. Seputar dengan tadi tema kita, menonton video porno. Berdosa. Dan sebenarnya menurut saya nih ya, bukan mengajak ya Bapak Ibu. Tema itu bertujuan bukan untuk anak sebenarnya, untuk kita. Kita orang tua laki-laki. Kita orang tua yang masih muda, orang tua yang sudah ujur, pendeta, guru agama. Untuk kita ini teguran untuk kita semua ini, bukan untuk anak. Sebenarnya kalau analisa pribadi saya Bapak Ibu. Jadi mari
kita yang mengeluarkan apa yang sudah kita lakukan dalam hidup kita. Di sini pertanyaan dan firman ini termasuk dan bagian untuk kesaksian kita, pelaku-pelaku firman. Kenapa selalu tema daripada Pak Evangelis Roni Suwono membongkar yang terselubung selama ini, mulai daripada perpuluhan yang pendeta punya mercy, sementara jemaatnya diusir terus dari kontrakan. Nah, ini awal dari pertama. Kedua, tentang merokok. Ketiga, tentang minuman keras. Sekarang otak ngeras, yaitu porno. Jadi untuk diri kita nih Bapak Ibu. Jadi saya mohon supaya yang kita utarakan di Zoom ini bukan ke anak, ke kita. Nanti ada tema untuk anak dari Pak Roni Suwono. Itu udah pasti. Bagaimana mengawasi anak supaya tidak terjerumus dengan yang namanya seks bebas. Jadi sekarang ini pelaku-pelaku seks yang jahat adalah yang sudah dilihat survei adalah anggota dewan, pendeta, guru-guru, pemuka agama. Jadi koreksi diri. Tolong mic-nya. Kalau mau bertanya nanti Ibu, ya. Jadi mari kita luruskan apa yang sudah dibuka ayat dan firman yang sudah dijabarkan oleh Evangelis Pak Roni Suwono. Ini suatu dukungan untuk kita supaya mengingatkan betul kemana tema yang kita dengar, yang dibacakan. Ya Bapak Ibu, jadi saya ikut dari tadi, saya selaku penata layanan, kok jadi ke anak. Padahal saya selaku orang tua, udah opa, padahal ke diri saya ini. Apakah masih ada otak? Walaupun zaman sekarang ini kan masih banyak. Udah tua, tapi dibilang tua-tua keladi. Kenapa dibilang tua-tua keladi? Karena tidak bisa dikoridor seorang orang tua. Termasuk saya ini untuk koreksi diri Bapak Ibu. Supaya kita koreksi diri. Benar-benar. Yang sudah dinobatkan pendeta, yang sudah diakui hamba Tuhan. Kalau Pak Roni Suwono tidak mau dipanggil hamba Tuhan, beliau mau dipanggil anak Tuhan. Mau dipanggil anak Tuhan. Itu ya Pak Roni ya. Siap, betul. Sebab apa? Kita bekerja untuk Bapak yang ada di surga dengan tidak terima apa-apa. Iya. Nah, jadi semenjak Pak Roni masuk Bible Study di New LG, saya sudah menerima daripada telepon japri daripada minim 20 pendeta, termasuk tentang perpuluhan. Jadi saya sudah bisa mengarahkan Bapak Ibu yang terkasih kemana arah tema yang dibuat Pak Roni. Jadi kalaupun nanti karena masih ada waktu setengah jam lagi, ada dari Ibu atau dari Bapak yang mau bertanya, jangan seputar ke anak, seputar ke diri kita. Apakah itu yang sudah opa, yang berumur tadi yang dikatakan Pak Roni adalah 40 tahun sampai 50. Di sini dia berhasil dengan secara finansial dan berhasil juga dia menjatuhkan si Hawa. Karena si Hawa hidupnya untuk butuh perlindungan. Yang utama di negara Indonesia ini materi. Jadi kalau ada nanti yang bertanya, supaya kita yang dibahas, kita ini, bapak-bapak ini, supaya jangan ada terjadi penyelewengan daripada istri. Mari kita belajar, seperti tadi Pak Roni jelas mengatakan, kita dengar, kalau engkau pengkhotbah, ada pemikiranmu untuk berzina, turun kau, jangan berkhotbah. Nah, saya sangat setuju. Jadi Pak Roni, terima kasih. Ketegasan daripada Pak Roni, selalu saya sering mengingatkan bagi kita semua. Ya Bapak Ibu, memang di dalam keimanan kekristenan,
Keterbukaan adalah awal daripada pemulihan. Kalau kita mau dipulihkan, mari kita terbuka. Ya. Jadi supaya jangan ke anak apa yang dibawakan Pak Roni dan tema itu. Orang tua juga survei ini ya, survei. Dan saya juga udah pernah melihat. Orang tua juga ada yang suka nonton film porno. Jangankan yang tidak pejabat, anggota DPR itu yang sudah pernah rame. Dia lagi rapat paripurna. Dia tersorot menonton film porno di handphonenya, Bapak Ibu. Jadi mari kita buka-bukaan. Semua ilmu yang kita miliki, mari kita buka-bukaan. Tapi saya ajak buka-bukaan, jangan salah paham ya Bapak Ibu. Jangan ada yang buka baju. Ya, mari kita buka-bukaan semua ilmu yang kita dengar, apalagi firman Tuhan. Kata orang pedas, bagi saya tidak. Inilah untuk mendongkrak kita. Siapa kita sebenarnya? Ya Bapak Ibu ya. Ini supaya untuk dukungan supaya tidak melebar nanti firman daripada Pak Roni. Ya Pak Roni ya. Ya. Ya Pak, mantap ini Pak Roni. Baik Bapak Ibu, saya persilakan bertanya kepada Pak Roni. Masih ada pertanyaan apa? Waktu kita masih ada. Ya, saya menambahkan Pak. Silakan Pak. Saya menambahkan, saya sangat setuju dengan Pak Makmur Situmayang. Sangat setuju. Kenapa kita selalu hanya disorotkan kepada anak yang harus dididik? Sangat setuju saya Pak. Harusnya orang-orang tua ini yang perlu dibenahi lagi pemikirannya. Jangan selalu disalahkan anak. Orang tuanya nggak mau berubah, itu menunjukkan egois bahwa anak yang harus dididik, tapi kita tidak mau dididik. Ini perlu pertama perhatiannya. Terima kasih Pak Makmur. Karena memang ini satu perhatian yang luar biasa. Kita menuntut negara untuk mendidik anak, untuk guru mendidik anak, sedang gurunya sendiri bejat. Iya. Bagaimana kita menuntut guru? Contohnya di tempat ibadah aja. Di ibadah Kristen aja, banyak hamba-hamba Tuhan mencabuli anak-anak sekolah minggunya. Ini kita tidak boleh tertutup, harus terbuka juga. Terus di pesantren juga begitu kemarin ini, berapa anak yang hamil itu. Iya. Kita dengar. Terus bagaimana yang bisa dipercaya kalau orang-orang yang adalah orang-orang yang patut menjadi teladan, tapi sekarang malah bejat. Terus anggota DPR tadi sudah disebut tadi. Bagaimana kita mau menitipkan anak kita kepada anggota DPR? Nah, apa yang harus kita percaya? Jadi yang peran utama adalah di rumah tangga. Jadi terima kasih Pak Demianus. Usulan itu baik, tapi perlu kita pendidikan moral untuk orang tuanya dulu, Pak. Kalau anak ditekankan, orang tua juga harus ada pendidikan itu supaya kita negara ini tidak rusak karena orang tuanya yang rusak, bukan anaknya. Baik. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ditambahkan, perlu juga saya panjang lebarkan sedikit lagi, karena waktu kita masih ada. Ya. Saya bertanya, Pak Roni. Silakan Pak, silakan. Ya, selamat malam. Selamat malam. Untuk semuanya, salam. Yang menjadi pertanyaan saya, Pak Roni, di negara Barat yang sedemikian canggihnya, itu pun tidak menjadi masalah. Ternyata sampai saat ini kita juga melihat gambar dan video itu sendiri juga dari luar negeri, gitu. Ya. Sementara di Indonesia, adat ketimuran kita itu memang yang agak tertutup, gitu. Tapi ini saya refleksikan terhadap keluarga kami. Saya punya anak 2 perempuan, gitu. Bahkan yang Pak Roni ceritakan ini sudah masuk, lebih pintar anak-anak daripada orang tua. Tapi saya menggarisbawahi, memberitahu kepada anak-anak, Dok, resikone wong wedok iku ngene, resikone wong lanang iku ngene, sehingga mereka sudah bisa memagari dirinya sendiri. Dan untuk orang tua itu yang menjadi panutan
itu memang di Indonesia ini sedikit agak tertutup. Nah, itu yang menjadi masalah. Saya refleksikan dengan pekerjaan saya sebagai keluarga berencana. Itu memang pendewasaan usia perkawinan itu sudah ada. Contohnya saya mengisi kegiatan di KUA. Itu pendewasaan usia, termasuk di program pemerintah juga gitu. Tapi kenyataannya output yang kita harapkan ini memang belum terlihat. Itu yang perlu memang kita juga keterbukaan dari orang tua dan anak. Itu kalau saya melihatnya, memang sudah jelas di Alkitab mengatakan hal tersebut adalah dosa. Lah tinggal implementasinya yang ini yang kadang-kadang kita dari gereja dan keterbukaan daripada orang tua, kedua orang tua dengan anak. Itu Pak Roni yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Januel. Jadi memang benar, inti dari segala persoalan itu tergantung berhasil tidak keluarga ini mengajar, mendidik anak-anaknya seperti yang difirmankan. Sebab setiap anak kita itu adalah bahan yang nanti akan diterjunkan di masyarakat secara luas. Nah, sekarang keluarga itu baru bisa berhasil jika orang tuanya itu boleh menjadi teladan yang benar. Nah, kalau sepanjang orang tuanya tadi memberikan contoh dan teladan yang tidak baik, tidak benar, otomatis anak-anaknya juga akan menyimpang. Nah, terutama khususnya para pengusaha-pengusaha kaya, ya, kelihatannya anaknya memang sejahtera, tetapi pendidikan moralnya apakah jamin mereka benar? Nanti dulu masih tanda tanya besar, sebab apa? Papa tidak punya waktu untuk anak-anak. Waktunya papa habis untuk bisnis, waktunya papa habis untuk nemui teman, waktunya papa juga sebagian dipakai untuk papa bersama relasi bisnisnya untuk refreshing dan lain sebagainya. Yang penting anak-anak, menurut pikiran orang kaya, ATM-nya tidak pernah telat saldonya. Nah, ini juga berbahaya. Kelihatannya anaknya, sejahtera, memang duitnya ada, tetapi apakah dengan kesejahteraan yang mereka tampilkan, moralnya juga benar? Satu tanda tanya besar. Demikian Pak Januel dan teman-teman. Baik. Karena waktu sudah menunjukkan 47, masih boleh satu lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu, ya. Pertanyaan seputar menonton. Mungkin Pak Hendrik ini dari Full Gospel ini. Ya, silakan. Malam-malam, Pak. Selamat malam, ya. Merry Christmas ya. Sama-sama. Ya. Semuanya. Ini pas malam ini forum diskusi, Pak ya. Iya. Saya kira ada forum ini ibadah. Saya dapat sudah tadi ya. Info linknya dari Pak Roni. Ya, sudah Pak ya. Saya terlambat Pak. Saya masuk Pak. Terlambat, sorry Pak. Ya, saya ikuti dari pertengahan Pak. Ya. Iya. Dari sejak ada ruang tanya jawab ya. Saya masuk di ruang tanya jawab. Masukan-masukan mengenai melihat film porno adalah dosa, ya toh, itu memang persepsi dari kacamata Alkitab, ya toh, firman Tuhan. Nah, memang solusi telah disampaikan dari beberapa tadi bapak-bapak yang senior-senior sudah menyampaikan solusi-solusinya mengenai pendidikan, itu penting
dimasukkan dalam kurikulum dan seterusnya. Selain solusi yang telah disampaikan semua, itu adalah sesuatu yang memang harus diterapkan di dalam kurikulum dan seterusnya dan sebagainya. Tapi untuk suaranya kok hilang. Kok hilang suaranya, Pak? Bisa itu, ya, sorry Pak. Menurut saya yang perlu dipikirkan juga mengenai sanksinya, Pak. Ya, pendidikan atau satu pendidikan yang ada di kurikulum maupun hukum yang ditegakkan itu akan bisa berhasil atau satu tujuan itu bisa berhasil kalau ada sanksinya. Karena manusia ini kalau nggak ada sanksi dalam penegakan sesuatu yang dianggap sesuatu yang negatif atau berdosa, itu istilahnya nggak akan berhasil, Pak. Karena kurikulum itu harus seimbang dengan adanya satu pemikiran mengenai sanksi-sanksi yang harus diterapkan. Di salah satu masukan yang perlu dipertimbangkan, karena apa? Menurut hukumnya sekarang orang melihat video porno itu bukan melanggar hukum, Pak. Yang saya tahu ya, asal mereka istilahnya tidak merugikan orang lain, ya toh, itu bukan melanggar hukum. Nah, ini yang saat ini yang ada di negara kita. Jadi makanya untuk melihat video porno segala macam ini tidak menimbulkan satu polemik di masyarakat, karena itu dianggap tidak melanggar hukum. Ya. Tapi secara hukum sekuler memang tidak melanggar, tapi secara hukum kacamata kita sebagai orang beriman itu berdosa. Nah, ini perlu dipikirkan, Pak. Karena antara yang sekuler dengan yang kita sebagai orang percaya yang berpatokan pada Alkitab itu sesuatu yang melanggar, yang merusak moral bagi generasi kita, generasi muda kita. Jadi yang saya bisa memberikan masukan bahwa sanksi yang perlu dipikirkan dalam menerapkan pendidikan maupun kurikulum atau hukum yang akan masukan buat pemerintah. Itu Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Hendrik. Ya, terima kasih. Jadi memang apa itu kembali kepada kita. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi Dia, panduan kita adalah firman Tuhan. Ya, dunia seringkali melakukan sesuatu yang menyimpang daripada firman Tuhan. Tetapi seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, kita sebagai anak-anak Tuhan bisa memilah mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang dikehendaki Tuhan. Contoh, misal ya, di Indonesia buka panti pijat itu boleh, kan begitu ya. Kenapa? Karena pemerintah memberikan izin. Tetapi jika Anda adalah anak Tuhan yang setia sama Tuhan, ini bicara tentang etika, begitu loh. Ah, masa sih Anda majelis juga buka panti pijat, kan begitu loh. Nah, sehingga kita bisa mulai memilah-milah. Tetapi memang terkadang usulan kepada pemerintah juga belum tentu semuanya bisa tertampung dan kemudian ditanggapi. Maksud saya, seandainya toh usulan itu dilayangkan, kita sendiri harus prepare gitu loh. Keluarga-keluarga kecil ini tadi harus mempersiapkan diri sendiri. Anggaplah kalau nanti pemerintah punya solusi, puji Tuhan, tidak punya solusi, saya sudah siap. Untuk siapa? Untuk keluarga kita masing-masing. Sebab apa? Hidup ini memang terkadang sulit. Untuk mempengaruhi orang lain, kita punya keterbatasan. Tetapi untuk mengubah dan mempersiapkan diri kita, kita bisa. Demikian Pak Hendrik dan teman-teman, terima kasih. Terima kasih. Puji nama Tuhan di dalam sharing kita, ya, hampir pun ataupun ada miss-nya sedikit. Nah, itu biasa di dalam sharing ya, Bapak Ibu ya. Nanti sesi selanjutnya ada yang lebih bagus lagi yang perlu kita sharingkan ya, untuk menguatkan iman kita di jalan mana kita ya, Bapak Ibu. Ya, malam hari ini tiba saatnya
kita akan berpisah karena waktu ya. Sekarang saya serahkan kepada hambanya Pak Roni Sono untuk menutup doa, ya, doa yang firman yang dibawakan. Nanti doa Bapak kami dan doa berkat saya serahkan ke hambanya Pak Mikael, Pak Pendeta Mikael Haryanto Abidnego. Ready Pak? Oke, siap. Siap Pak, siap. Bagus. Silakan Pak Roni. Oke, mari Bapak Ibu, kita akan tutup Bible Study pada malam ini di dalam doa. Bapa Surgawi, Yesus Tuhan kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami semuanya di saat kami merenungkan firman Tuhan, belajar bersama-sama, berdiskusi bersama-sama, dan kami percaya semua yang menjadi perbincangan kami menjadi berkat yang luar biasa atas setiap pribadi kami. Mampukan Tuhan kami melakukan yang baik, yang benar, yang berkenan di hati Tuhan, hingga kami boleh membentuk dan memiliki keluarga yang senantiasa menyukakan akan hati Tuhan. Kami percaya firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia, tetapi firman-Mu menjadi berkat yang luar biasa atas hidup setiap keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan di akhir ibadah dan Bible Study melalui Zoom New WLG ini sudah kami akhiri dan kami selesaikan, dan kami juga tidak lupa berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid, juga kepada kami semua. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hamba-hamba yang dikasihi Tuhan Yesus, kembalilah di dalam aktivitas masing-masing. Jadikan firman Tuhan yang sudah engkau dengar pelita bagi kakimu dan terang bagi jalanmu. Mari angkatlah tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Berkat sukacita damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus sebagai Roh penolong dan penghibur, kiranya selalu bersama kita sekalian saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Yang sudah diberkati katakan amin. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Pak Untal Sagala.